Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14 telah resmi menjadi istri. Om Hendro terkekeh melihat Devon. Bahkan Pak William menepuk-nepuk pundak anaknya. Baru pertama kali ini Dedi melihat anaknya yang terlampau jutek, terpesona dengan perempuan. Baik, mari kita mengucap bismillah bersama-sama untuk membuka acara ini, titah Pak Penghulu. Semua membaca dengan hikmat. Silahkan Nak Devon jabat tangan Bapak. Devon meraih tangan Pak Penghulu, dijabatnya tanpa keraguan. Saya nikahkan dan kawinkan engkau Ananda Devon William Kil bin William Wibisono dengan Rere Priscilia binti almarhum Hanung Alamsyah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 12 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rere Priscilia binti almarhum Hanung Alamsyah. Dengan mas kawin tersebut tunai, Devon menjawab lantang dengan satu tarikan nafas panjang. Entah mengapa Rere merasa sendu mendengar ikrar ijab kabul ini, tak terasa air matanya jatuh membasahi pipi. Bagaimana para saksi? Sao. Dengan kalimat sah dari Om Hendro selaku wali Rere, dan keluarga besar William menjadi tanda bahwa Rere telah resmi menjadi istri Devon. Mama dan Tante Vivi terlihat meneteskan air mata haru. Tante Vivi terharu melihat keponakannya. Dia gadis yang sangat tangguh, gadis yatim piatu, yang dititipkan orang tuanya sebelum meninggal. Tante Vivi sangat menyayangi Rere seperti anaknya sendiri. Karena Rere yang terlalu mandiri hingga membuatnya harus rela melepas Rere tinggal di kos sendirian. Hari ini di hadapannya, gadis itu sudah menjadi pengantin, dan kini resmi menjadi bagian dari keluarga William. Rere mencium tangan Devon. Dengan sedikit ragu Devon mencium kening Rere, ciuman seorang suami pada istri. Jantungnya seakan berdegup tak tentu arah. Langsung keringetan, nafas Devon terasa halus di keningnya. Setelah itu berlangsung acara sungkeman dan sesi foto bersama. Semua yang hadir ikut merasakan kebahagiaannya. Rere tak hentinya mengambangkan senyum manisnya. Kaki Rere rasanya sudah mau copot, kebas linu dan entah macam rasa lagi. Baru kali ini dia harus seharian memakai heels sambil berdiri. Tubuhnya juga lemas sedikit pucat. Acara baru saja selesai. Meskipun hanya mengundang keluarga dekat, namun tetap saja ada jamuan dan resepsi kecil. Yang harusnya acaranya hanya akad kini seharian full. Devon baru saja mengantar beberapa keluarga jauhnya ke depan pintu. Saat kembali ke kursi pengantin, dia melihat Rere duduk lesu dengan wajah yang pucat. "Hey, are you okay?" tanya Devon perhatian. "Udah kecapean gini masih ditanya oke apa enggak?" "Ya enggak oke lah," gerutu Rere judes. "Cara bicaramu diperhatikan dong, aku ini suamimu sekarang." Entah kenapa Devon sedikit jengkel dengan jawaban ketus Rere. Iya maaf. Aku lagi males debat, sahut Rere cepat. "Mah, Dad, kayaknya Dev mau bawa Rere sekarang pulang deh."
Kasihan dia udah pucet karena kecapean. Devon berpamitan kepada kedua orang tuanya. Oh baiklah, bawa istrimu pulang dan cepat buatin mama cucu, goda mama. Devon hanya tersenyum kecut. Belum apa-apa aja Rere udah ketus, keluhnya. Devon menuntun Rere keluar rumah. Candi berlari mendekati Rere. Dia melihat Rere jalan sedikit sempoyongan. "Re, elu sakit?" tanya Candi penuh perhatian. "Capek aja Ken sama lapar," sahut Rere lemah. "Lapar, elu belum makan?" tanya Devon kaget. Rere menggeleng pelan. "Dia cuman sarapan roti tadi pagi Pak Dev, karena buru-buru jadi belum aku beliin nasi bungkus," jawab Candi. "Astaga, kenapa tadi siang nggak makan? Gimana mau makan? Dikasih jeda buat istirahat aja nggak?" komen Rere. "Ya udah, ayo pulang nanti aku belikan makan." Devon kembali menggandeng tangan Rere. "Ken, gue balik dulu ya. Maaf gue tinggal duluan. Pamitin sama om dan tante. Makasih kalian udah mendampingi gue hari ini." Pamit Rere ke Candi. "Iya Re, entar gue sampein. Jaga kesehatan ya. Malam pertama loh," goda Candi. "Berisik lu," Rere jengkel. Candi hanya tertawa lebar. Di rumah Devon, karena saking kecapean selama di perjalanan Rere tertidur pulas, Devon menggendongnya dan menidurkannya di kamar bawah. Kamar yang rencana akan dia berikan untuk kamar Rere, sedang kamarnya di lantai atas. Rumah Devon memang tak semewah mansion dedinya. Tapi cukuplah untuk memulai hidup berdua dengan Rere, meski harus pisah kamar untuk waktu yang belum ditentukan. Tubuhnya terasa lengket. Devon bergegas mandi dan ganti pakaian, setelah sebelumnya memesan makanan di aplikasi online. Takutnya pas Rere bangun dan dia akan kelaparan. Selesai mandi, Devon melepas lelah dengan tiduran di kamar king size-nya, kamar yang cukup nyaman, membuatnya cepat tertidur mendengkur pulas. Entah jam berapa saat ini, Rere terbangun dari tidurnya karena perutnya terasa perih dan mual, kepalanya amat pusing, tubuhnya lemas. Rasa mualnya makin mendorongnya untuk menumpahkan semua isi di perutnya. Rere celingukan mencari kamar mandi. Kamar yang sangat asing hingga dia tidak tahu letak per letaknya. Setelah matanya mendapati pintu kamar mandi, dia langsung berlari menumpahkan apapun yang ada di perutnya. Meski yang keluar hanya cairan liurnya, karena perutnya belum diisi apapun seharian ini. Kepala Rere makin pusing. Dia berjalan sempoyongan keluar kamar. Rere ingin mencari dapur, membuat teh manis panas untuk membantu memulihkan tenaganya, karena untuk makan saat ini selera makannya sudah hilang. Perih di perutnya akibat menahan lapar sudah berganti dengan sebah dan mual. Gaun panjang Rere terasa berat membuat langkahnya makin tak seimbang, kepalanya berdenyut tak beraturan. Ag, Rere menjambak rambutnya sendiri, tengkuknya terasa dingin, denyutan demi denyutan sakit kian mendera kepalanya. Rere hilang kesadaran, pingsan. Di tempat lain,
Reza baru saja mengantar Candi dan beberapa keluarga William kembali ke rumah mereka. Rasa lelahnya membawanya mampir ke sebuah kafe untuk sekedar meminum kopi favoritnya. Reza duduk santai sambil menikmati alunan petikan gitar yang dimainkan musisi kafe. Reza, seseorang memanggilnya membuatnya kaget dari lamunannya. "Kiyu," sahut Reza heran. Kiyu Zueng langsung duduk di depan Reza. Tangannya menyila dada, dagunya mendongak sedikit, kesan angkuh dan glamornya terpampang nyata. "Ray, where did Devon go? Why can the telephone big contact?" Kiyu langsung to the point dengan maksud tujuannya. "Elu harus tahu. Don't call me Ray, but call me Eja." "E-J-A," protes Reza menekankan panggilan nama barunya. "Ah, I don't care dengan itu. Yang gue mau tahu di mana Devon." Kiyu menatap Reza tajam seolah memberi peringatan untuk Reza berkata jujur. Reza mendengus kesal, "Cantik sih tapi songongnya kelewatan." "Gue nggak tahu," sahut Reza enteng. "Bullshit, elu nggak tahu. Elu kan asistennya, sudah pasti elu tahu semua schedule-nya." Hardik, Kiyu sedikit geram. Reza berdecak. Kiyu, gue emang asisten Devon, untuk urusan pekerjaan dan kantor." "Kalau urusan pribadinya bukan urusan gue, emang dia bocah yang harus kemana-mana dikawal." Reza balik mencibir Kiyu Zueng. "Urusan pribadi?" tanya tajam Kiyu. Reza hanya mengangkat bahunya. "Kenapa nggak elu samperin aja ke rumahnya?" "Ah Sid, benar juga, kenapa gue stupid?" Kiyu Zueng bergegas pergi dari hadapan Reza. Reza baru teringat sesuatu. Dia menepuk jidatnya. "Anjir, kenapa gue saranin dia ke rumah Devon? Bisa ketahuan kalau abis ada acara." "Ah sial," gerutunya sendiri yang merutuki kesalahan kecilnya. Tapi Reza kembali mengingat bahwa acara sudah selesai dan keluarga besar Pak William sudah pulang. Mungkin saja mansion mewah Pak William sudah kembali ditutup gerbangnya dan dijaga ketat oleh satpam dan bodyguard-nya. Reza kembali menyeruput kopi di gelasnya yang sempat tertunda karena kedatangan Kiyu. Air kopi mulai dingin membuat tak senikmat tadi. Reza jadi makin ngedumel sendiri gara-gara obrolan Kiyu. Nikmatnya kopi jadi hilang. Devon baru saja turun untuk mengambil minum. Tiba-tiba melihat Rere sudah pingsan di depan pintu kamarnya. Rere, Devon setengah berlari menghampiri tubuh Rere yang tergeletak di lantai depan pintu kamar. Tubuhnya panas, bibirnya pucat. "Apa dia demam?" tanya Devon panik. Devon langsung menggendong tubuh lemah Rere ke kamar. Sudah 5 kali Devon mengganti kompres air hangat di jidat Rere. Namun panas Rere belum juga turun, tubuh mungilnya malah menggigil. Mama, panggil Rere lirih. Devon mendekat, membelai pipi Rere lembut. "Mau, hiks, Rere menangis. "Udah jangan nangis,
Aku di sini, bisik Devon. Rere meraih tangan Devon, menariknya dan menelusupkan kepalanya di dada bidang Devon. Awalnya Devon ragu namun akhirnya membalas pelukan Rere. Rere masih menangis. "Shoot, udah jangan nangis, aku di sini," bisik Devon lagi. "Jangan tinggalin aku sendirian. Aku lelah," rengek Rere dalam ngigaunya. Rasanya Devon bisa merasakan kesedihan mendalam yang dirasakan Rere. "Apa yang membuatmu sedih?" "Aku sendirian. Aku lelah, sering dihina, diremehkan orang. Aku pengen disayang. Aku kangen mama, ayah, hiks hiks hiks." Devon makin mempererat pelukannya. "Tenanglah, aku akan selalu bersamamu. Aku akan menjagamu, menyayangimu dan melindungimu. Tenanglah dalam pelukanku." Rere meluapkan tangisnya dalam dekapan hangat Devon. Setelah lelah dia kembali tertidur. Devon ikut terlelap. Cahaya pagi menyilaukan mata. Sinar terangnya menembus celah di antara gorden kamar. Kendaraan mulai terdengar menderu bersautan. Rere mengeriyip membuka mata pelan. Badannya masih lemas dan pusing. Dia merasa ada sesuatu yang berat melingkar di perutnya, membuatnya susah bernafas. Rere merasa risih dengan kain yang menempel di jidatnya. Diambilnya lalu melirik ke perut, tangan kekar melingkar di perutnya. Sontak membuat Rere kaget. Saat menoleh ada wajah Devon yang masih terlelap, menempel dekat di wajahnya. "Wah!" Rere teriak histeris, membuat Devon bangun dari tidurnya. "Woi, berisik lu pagi-pagi udah teriak gak jelas," sungut Devon sambil mengucek matanya. "Wah bos, apa yang bos lakuin?" Rere membelalakan matanya sambil tangannya menyilang di dada seolah menutupi area pentingnya. Devon menatap Rere lalu menyentuh kening Rere, membuat Rere terkesiap sedikit menjauh. "Oh, udah turun panasnya," gumam Devon sambil kembali menarik selimut. Namun Rere langsung menghardik dengan meninju lengan Devon, membuat Devon sedikit marah. "Ngapain lu tidur di sini?" Rere menggeram. Devon mendengus kesal. "Lu kira gue ngapain? Kita kan suami istri," jawab Devon enteng. "Ih bos," Rere mencubit tangan Devon kasar. "Ao sakit bego," ringis Devon. "Lu lupa semalam lu pingsan depan pintu, terus demam tinggi," lanjut Devon. "Gue ngompres lu malah lu nangis ngigau manggil nyokap lu juga yang narik gue buat peluk." Rere memutar otaknya mengingat apa yang sudah terjadi. "Kan bos bisa nolak," bantah Rere. "Ah gimana sih, namanya gue terhanyut dalam tangisan elu, lagian kan gue suami elu, sekedar meluk masa harus ditolak." Rere cemberut. Elu kalau nangis lucu juga ya," ledek Devon, membuat Rere sedikit menunduk malu. "Nggak akan ya gue lepas kontrol kayak semalam, sampai nangis di depan elu. Udah sana elu siapain gue sarapan kek, bersih-bersih rumah kek, ini hari pertama elu jadi istri, layani suami dengan baik," perintah Devon. Rere beranjak dari tidurnya menuju kamar mandi, membersihkan diri, lalu keluar untuk membuatkan sarapan.
Bagaimanapun dia punya tanggung jawab, tugas seorang istri. Rere membuatkan nasi goreng telur mata sapi buat menu sarapan pagi ini. Aroma masakan Rere tercium wangi menggoyahkan selera makan. Membuat Devon tidak bisa konsentrasi tidur lagi. Sepertinya cacing di perut meronta minta jatah. Devon bangkit dari tidurnya, hanya cuci muka dan gosok gigi langsung keluar kamar, duduk di kursi meja makan sambil memandangi Rere. Sedikit takjub melihat kepiawaian Rere saat memasak, tangannya yang lincah menandakan dia memang sering berada di dapur. Begitu masakan dirasa bumbunya pas, Rere menuangkan di piring dan membawanya ke meja makan. Sedikit kaget saat melihat Devon sudah duduk menunggunya. "Loh bos udah di sini?" tanya Rere sambil meletakkan sepiring nasi goreng di depan Devon. "Bau masakan elu bikin gue lapar," jawab jujur Devon. "Adanya cuman nasi bos. Kayaknya siang ini kita harus belanja banyak buat stok persediaan." Devon hanya mengangguk sambil menyendok nasi dan disuapkan ke mulutnya. Rere memperhatikan dengan was-was, menunggu reaksi Devon atas masakannya. Dia tahu betul Devon si perfeksionis pasti akan memuntahkan makanan yang dirasanya gak enak. Rere masih menatap Devon lekat. Bahkan sampai Devon mengunyah dan menelan satu suapan. "Kenapa lu ngeliatin gue gitu?" Wajah gue masih menarikan meskipun baru bangun tidur. GR begitu sih. Gue kan cuma nunggu komentar bos soal nasi goreng itu. "Enak sih, tapi kurang pedas. Tapi enak," saut Devon sambil mengunyah suapan selanjutnya. Rere tersenyum lega. Devon memuji masakannya enak. "Jadi bos suka pedas?" tanya Rere. Devon hanya mengangguk lagi. Dia tidak mau terganggu saat menikmati kunyahan di mulutnya. "Pantesan omongannya pedas dan nyelekit," umpat batin Rere. "Syukur deh kalau bos suka masakanku." Baru selesai Rere bicara, Devon langsung menyodorkan sesendok nasi di mulutnya. "Ayo buruan makan. Kamu harus makan yang banyak, karena kemarin seharian gak makan. Jangan sampai pingsan dan demam lagi kayak semalam." Ucapan Devon lembut dengan tatapan mata yang teduh, membuat Rere akhirnya menerima suapan dari Devon. Sarapan pagi ini terasa sedikit canggung. Rere jadi salah tingkah tapi Devon tetap cuek asyik menghabiskan nasi di piringnya. "Gue mau balik lagi tidur. Kalau lu mau belanja nanti siang aja, bangunin gue. Sekarang istirahatlah." "Oh ya, nanti sore ada art yang udah gue seleksi datang ke sini. Jadi lu nggak perlu bersih-bersih dan masak," kata Devon sambil menaiki anak tangga. Rere kembali ke kamarnya, menatap langit-langit kamar dengan meradang. Dia ingat kejadian semalam, saat dirinya menarik tangan Devon dan menelusupkan kepalanya di dada bidang itu, hangat tubuh Devon begitu menenangkan. Sayangnya semalam kesadarannya hanya setengah, dan yang dia lakukan berada pada pengaruh alam bawah sadarnya. Satu WA masuk di HP Devon.
nyariin elu. Devon membacanya sedikit terkesiap, langsung dibalasnya. Ngapain? Heboh karena nomor elu yang biasa dia hubungi nggak aktif. Seharian nyariin elu, dia kan mau ke rumah elu nggak tahu alamatnya, balas Reza. Tapi nggak ke rumah Dedi gue kan, tanya Devon penasaran. Katanya sih udah nyampe gerbang rumah, cuman rumah elu masih rame, banyak saudara pada ngumpul. Devon menghela nafas panjang, biarlah terserah Kiyu mau ngapain. Hari ini dia mau istirahat total. Mumpung dikasih cuti 1 minggu, dia manfaatkan untuk bermalas-malasan di kamar. Sama dengan bel rumah berbunyi nyaring. Rere yang lagi asyik dengerin musik favoritnya menilik sebentar, memastikan pendengarannya. Bel kembali berbunyi, rupanya memang benar ada tamu yang datang. Rere bergegas keluar kamar membuka pintu. Terlihat 2 perempuan paruh baya berdiri di depan pintu. Sore non, saya ditugaskan dari yayasan. Pak Devon memesan art, ucap salah satu dari mereka, seolah mengerti kebingungan hati Rere. Rere tersenyum lalu mempersilahkan mereka masuk. Ibu berdua tunggu di sini dulu ya, saya panggilkan Pak Bos dulu. Rere naik ke lantai atas menuju kamar Devon. Bos, Rere mengetuk pintu kamar Devon pelan, tak ada sahutan. Dicobanya diketuk sekali lagi sambil memanggil bos lebih kencang, namun tetap tak ada sahutan. Apa dia masih tidur? Kebo banget sih, tidur seharian gak bangun, Rere bergumam sendiri. Akhirnya dia putuskan untuk masuk ke kamar. Kamar terlihat kosong, namun selimut dan sprei nampak kusut, menandakan baru saja ditinggalkan si pemilik. Terdengar di kamar mandi ada suara air yang jatuh dari guyuran. Rere berasumsi Devon baru bangun dan sedang mandi. Bos lagi mandi, tanya Rere memastikan. Iya, ngapain, sahut Devon dengan suara tertahan, sepertinya sedang gosok gigi. Bos itu di bawah, art, pesanan bos udah datang. Oke, tunggu aku selesai mandi bentar. Bersambung.